Suasana mencekam masih terjadi di komplek perkantoran perkebunan sawit PT Prima Alumga yang berada di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji pada Selasa siang. Puluhan polisi dan tentara masih disiagakan di lokasi sejak 2 hari lalu. Peningkatan penjagaan tersebut dilakukan setelah kantor perkebunan sawit ini diserang dan dirusak oleh sekelompok massa pada hari Minggu. Pemicunya karena massa tidak terima ada 4 temannya yang ditangkap polisi akibat dituduh akan mencuri sawit di perkebunan perusahaan ini. Dari para tersangka, polisi menyita 1 mobil pickup, bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, 1 pucuk senjata api rakitan, dan senjata tajam. Setelah ditelusuri, mereka ternyata adalah perwakilan dari pihak keluarga ataupun tetangga dan lingkungan sekitar dari orang-orang yang sudah kita amankan. Kendaraan yang di situ bukan kendaraan perusahaan, sehingga dicurigai ini kepentingannya apa. Diceklah, isinya ada 5 orang. Dari 5 ini 1 sempat kabur. Jadi yang 4 orang masih di sana, dicek. Ternyata salah satunya memakai senpi atau memiliki senpi. Yang senpinya itu senpi rakitan. Dan itu kan ilegal. Nah, 3 orang lainnya dicurigai ngomongnya nggak beres seperti memakai narkoba. Setelah itu 4 jam kemudian atau 3,5 jam kemudian ternyata warga ini tidak terima kok ada keluarganya yang diamankan gitu loh. Tidak terimanya dalam bentuk protes ke perusahaan. Gitu loh. Tapi mereka salah tafsir. Dikiranya ini ada pencurian sawit padahal tidak ada. Di sini adanya ya jelas-jelas sudah 3 orang memakai narkoba, yang satunya memiliki senpi ilegal. Itu kita serahkan ke aparat, tapi mungkin mereka dari masa yang di sana, yang ada di sana, mereka minta untuk dilepaskan. Itu seperti itu. Itu yang dirusak apa sih, Pak? Yang dirusak ini dari gedung kami ya. Itu gedung, juga ada alat kendaraan, alat berat yang dibakar oleh massa. Ya, sebetulnya sudah cukup lama, jadi memang ini diperkirakan sekitar September lah. Eskalasinya meningkat dan memang sudah mengakibatkan kerugian perusahaan yang cukup banyak. Jumlahnya pun sudah sampai miliaran. Massa yang menyerang kantor perusahaan sawit berjumlah sekitar 30-an orang. Kantor dan pos satpam rusak akibat kacanya pecah dilempari batu oleh massa. Selain itu, jembatan timbang dan 1 traktor turut rusak akibat dibakar massa. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Belum bisa tidur, kalau tiduran masih di itu Pak, dilempar terus-terusan setiap malam, nggak bisa tidur. Warga Tulang Bawang Barat kian resah dengan teror pelempar batu ke rumah. Peristiwa tersebut diantaranya dialami warga Desa Sakti Jaya, Kecamatan Batu Putih. Atap asbes dan genteng rumah mereka bolong akibat dilempar batu oleh orang tak dikenal. Anak saya itu nggak berani tidur di rumah. Menurut warga, teror tersebut sudah terjadi sejak lebih dari 7 bulan lalu, namun hingga kini identitas pelaku belum diketahui. Tidak hanya saat siang, pelemparan rumah dengan batu juga beberapa kali dilakukan pelaku pada siang. Para korban menyatakan selama ini tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain dan dengan tetangganya juga hidup rukun. Keluar itu takut nanti kena lemparan kepalanya, takut bocor. Bu, udah berapa lama sih Bu kejadian Bu? Bulan 8 tahun kemarin Pak. Lama loh Pak. Setiap malam atau siang? Setiap malam, siang juga iya. Juga malam tuh berturut-turut kalau lempar tuh. Sedikitnya sudah 3 rumah yang rusak. Teror pelemparan ke rumah sudah pernah dilaporkan para korban ke polisi, namun pelakunya hingga kini belum ditangkap. Yang teror 2 rumahnya. 3. Mbah Kasio sama Mas Prayet sama Pak Wijodo. Selama ini cuma 3 rumah itu. Nah, Apa yang dilakukan oleh warga sekitar, Pak? dia cuma jaga. Harapannya masyarakat terus ya mohonlah dengan aparatur pemerintah, terutama aparatur kampung, untuk memberi solusi atau memberi kenyamanan, kedamaian kepada warga Sakti Jaya. Para korban mendesak polisi untuk mengungkap pelakunya. Upaya pencegahan warga mengantisipasi teror tersebut kini dengan meningkatkan ronda malam. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.
Bupati Waikanan, Raden Adipati Surya, memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung yang sedang mengusut perkara mafia tanah di hutan kawasan register di Kabupaten Waikanan. Pemeriksaan berlangsung selama 12 jam, sejak Senin pagi pukul 10 hingga pukul 22 malam. Menurut pihak Kejaksaan Tinggi, pemeriksaan Bupati Waikanan adalah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penerbitan perizinan pembukaan dan pengelolaan hutan register untuk jadi lahan pertanian. Penyidik menduga perizinan tersebut jadi alat untuk melegalkan adanya sewa hingga jual beli tanah hutan milik negara. Pada hari ini, tim penyelidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung telah meminta keterangan terhadap saudara RAS selaku kepala daerah di Waikanan, dan yang bersangkutan dimintai keterangan terkait adanya dugaan penguasaan lahan di kawasan hutan yang berada di Kabupaten Waikanan, bahwa hingga saat ini tim penyelidik masih mendalami terkait modus-modus yang digunakan dalam melakukan penguasaan lahan yang berada di kawasan hutan, baik yang berada di Kabupaten Waikanan maupun di kabupaten lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saat keluar kantor kejaksaan, Raden Adipati Surya meminta wartawan yang akan mewawancarainya untuk menanyakan langsung perkaranya ke kejaksaan. Namun ia sempat menyatakan pemeriksaan dirinya terkait pembakaran hutan. Hanya di dalam aja kalau untuk kita ada berapa jam Pak? Ditanya di dalam ini tentang pembakaran lahan. Oh, pembakaran lahan. Ya. Makasih ya. Ya. Nanti itu tanya di dalam ya. Oh, siap. Selain Bupati Waikanan, ada 7 lagi orang turut diperiksa dan seluruhnya berstatus sebagai saksi. Mereka adalah dari Dinas Kehutanan, instansi perizinan, dari pihak pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Kehutanan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pencurian motor dengan modus baru berpura-pura tersesat di Jalan Buntu dilakukan oleh Dani, pemuda berumur 24 tahun warga Desa Taman Sari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. 3 remaja putri yang dikenal tersangka dari media sosial telah jadi korbannya. Selasa siang, tersangka ditangkap oleh tim Reskrim Polsek Penengahan, Lampung Selatan. Pencurian diawali tersangka merayu korban diajak jalan-jalan, namun naik motor korban. Saat dalam perjalanannya, tersangka sengaja menyasarkan ke Jalan Buntu yang kemudian meminta korban turun karena motornya akan putar arah. Setelah korban turun dari motornya, tersangka langsung tancap gas membawa kabur motor dan meninggalkan korban di Jalan Buntu itu. Kronologisnya di mana pelaku menggunakan medsos berupa Facebook untuk mengirim pesan kepada korban untuk berkenalan. Setelah itu pelaku mengajak ketemu berjumpa dengan korban, di mana pada saat ketemu diajak berkeliling. Setelah itu di Bakauheni, tepatnya di Gang Buntu, pelaku korban tidak bisa memutarbalikkan motor. Akhirnya pelaku mengiming-imingi untuk turun karena pelaku akan memutar kendaraan, tapi pada saat korban turun, pelaku langsung membawa lari motor dari korban. Untuk pelaku sendiri telah melakukan berulang kali. Motor korban yang ketiga belum sempat dijual tersangka dan kini disita sementara oleh polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.